bersama Ibu. Baik, kita lanjut kepada Bapak Dr. Sudibyo Alimuso. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat, Pak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Aslida. Baik, Pak. Saya sedikit agak gugup karena dipandang beberapa ratus pasang mata dari ibu-ibu semua lah. Saya laki-laki sendiri sepertinya. Tapi baiklah. Tapi ada Prof ini Pak, Prof Haryono hadir. Terima kasih iya, Prof terima atas kasih. kehadirannya. Saya udah khawatir saya yang paling lanjut usia, tapi Prof Haryono yang paling lanjut usia karena beliau udah 83 tahun. Pasien paling ganteng ya Pak. Iya. Baik, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat ini ya kepada Ibu Ketua Umum PPID dan jajaran tadi Bu PLT Dirjen dan Pak Abidin dan para pembicara. Saya akan langsung saja karena waktu. Saya akan coba share screen. Mungkin sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah. Ya baik, saya akan lebih banyak kalau Ibu Dokter Ibu Dokter Erna tadi lebih ke arah saya akan ke arah promotif ya dan preventif untuk menjadi lanjut usia yang smart ya, yang smart. Baik, pertama mengucapkan selamat ini ulang tahun PWRI ini adalah wadah para pensiunan baik pegawai negeri sipil maupun BUMN, BUMD. Jadi ini baru saja ulang tahun kemarin dan Profesor Haryono Suyono adalah ketua umumnya. Jadi baru saja sehari yang lalu ya. Jadi kita mengadakan webinar nasional juga mengenai itu. Baik, saya kira semua pembicara sudah menyampaikan tadi bahwa sebetulnya proses menua itu adalah alami ya. Tapi banyak orang yang belum bisa menerima bahwa proses menua itu adalah suatu hal yang alami dan kemungkinan akan disertai dengan penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial. Tadi sudah disampaikan juga oleh para pembicara, Pak Abidin, Ibu Ketua Umum, Bu Erna, bahwa baik fisik, psikologis maupun sosial itu akan sangat mempengaruhi mereka yang memasuki lansia dan akan saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Keadaan ini akan cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Dan kalau lansia ini tidak bisa mensikapi secara bijak, sehingga mereka kemungkinan besar tidak bisa menikmati nanti hari tua mereka dengan sehat dan bahagia. Karena harapan kita kan kita masuk menjadi lansia yang sehat dan bahagia. Karena menurut Stanhope itu, bahwa lansia merupakan salah satu kelompok yang berisiko dengan 3 karakteristik, yaitu menyangkut faktor risiko biologis, sosial dan lingkungan, dan gaya hidup dan perilakunya. Baik, di Indonesia batasan lansia itu disepakati adalah 60 tahun ke atas, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Jadi begitu memasuki usia 60 tahun, maka kita disebut sudah lansia. Tetapi sebetulnya secara demografis, bonus demografi itu sampai 64 tahun. Jadi mereka yang sampai usia 64 tahun itu secara demografis disebut usia produktif. Adalah mereka yang masih bisa menanggung usia yang lain gitu ya. Tetapi kita secara undang-undang memang kalau sudah 60 tahun disebut lansia, kalau pegawai negeri sipil untuk eselon 2 dan 1 itu kemudian dipensiun pada usia 60 tahun karena dianggap sudah memasuki usia lanjut. Nah, ini memang kita dari demografi selalu menyatakan bagaimana kalau usia pensiun itu diperpanjang karena secara demografis lansia itu produktif sampai 64 tahun. Jadi harusnya berhentinya itu sampai 64 tahun. Jadi meskipun kita nggak kerja, kita dianggap masih menanggung orang yang lain. Nah, dunia tadi sudah dikatakan oleh Pak Bidin juga bahwa kita menua dengan cepat. Jadi menua dengan cepat ya. Kalau misalnya tahun 2006 itu hanya 11%, nanti 2050 itu kita akan double. Jadi jumlah lansianya itu secara dunia akan double. Dan pada saat itu maka jumlah orang tua itu akan lebih besar daripada anak-anak usia 0-14 tahun. Jadi pada tahun itu
kita akan melihat nanti di taman-taman, di jalan-jalan itu banyak lansia berpacaran dan sebagainya karena banyaknya lansia ya dibandingkan dengan anak-anak gitu. Dan negara-negara berkembang itu menua dengan lebih cepat kemampuannya daripada negara-negara yang sudah mulai maju itu. Nah, Indonesia saya kira tahun 2020 hasil sensus ini penduduk kita 270 juta. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kita 9,78% itu sudah memasuki lansia. Dengan kondisi antara lain misalnya 80% kita masih ini susnas ya, tinggal bersama keluarga, dan perempuan itu tinggal sendiri hampir 3 kali lipat dibanding laki-laki. Makanya kadang-kadang disebut perempuan lansia itu biasanya lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki karena lebih banyak tinggal sendiri ya, 3 kali lipat tinggal sendiri dibanding dengan lansia laki-laki. Biasanya umumnya lansia laki-laki kalau ditinggal istri, kawin lagi dan seterusnya biasanya begitu. Jadi makanya dia tidak tinggal sendiri. Nah kemudian tadi sudah dikatakan oleh Dr. Erna bahwa 74% itu mandiri. Nah yang mandiri inilah yang harus kita buat menjadi terus sehat. 22% itu sedikit mandiri dan 3,7% itu tergantung. Jadi ini diukur biasanya dengan instrumen yang kita sebut biasanya ada activity daily living, ada instrumental activity daily living. Jadi dari ADL, EADL-nya itu akan ketahuan berapa persen nanti lansia yang masih mandiri dan seterusnya. Itu cara mengukurnya ya. Nah ini saya kira di Indonesia ini nanti kita tadi sudah disampaikan kita akan menua dengan cepat, ya kita akan menua dengan cepat dan kita akan memasuki yang namanya kalau secara demografis disebut apa namanya negara yang menua. Ya jadi kita akan menjadi negara yang menua. Jadi termasuk kita negara menua nanti di tahun 2025. Karena kalau negara itu lansianya udah melewati 10%, maka negara itu sudah disebut negara yang menjadi menua. Dan kita di tahun 2025 itu kita sudah lansianya sudah lewat dari 10% ya. Dan nanti tahun 2035 kita tadi sudah disampaikan akan sekitar 15,8% dari total penduduk kita ini adalah lansia. Jadi permasalahan kehidupan lansia itu meliputi nanti ada kelemahan fisiknya, gangguan psikososial, kelemahan dukungan sosial, dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan pencegahan terhadap faktor-faktor risiko dan permasalahan pada lansia yang akan menjadi prioritas utama kita. Nah, bagaimana menciptakan lansia yang smart? Nah, ini kalau kita melihat kebagian ini, maka kita harus membuat lansia itu menua secara sukses. Kalau dalam WHO itu lebih bergerak di bidang healthy aging-nya. Kalau dari ICAA, International Council on Active Aging, dia menyebutnya sering dengan sebutan active aging. Jadi ini sering itu kalau dalam publikasi itu ada healthy aging, ada active aging ya. Kemudian ada productive aging. Dan ini Rowe ini mengkawinkannya tiga-tiganya itu menjadi penuaan yang sukses kalau mereka sehat, aktif dan produktif ya kira-kira gitu ya menjadi penuaan yang sukses. Padahal nanti kalau kita urai active aging itu di dalamnya ada healthy aging-nya juga dan sebagainya ya. Jadi ini kita nggak terangkan secara detail karena ini waktu ya kita waktu. Jadi kalau kita lihat di dalam penuaan yang sehat ini menurut WHO. Jadi ini ada 3 hal pokok ini secara ringkas saja ya. Bahwa penuaan sehat itu pertama bahwa kalau seseorang itu bisa mempertahankan kemampuan fungsionalnya yang memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang mereka hargai. Jadi lansia itu kalau bisa mempertahankan terus kemampuan fungsionalnya. Jadi kemampuan fungsional itu sebenarnya bisa diperlambat ya. Semua tidak bisa menghentikan nanti penurunan kemampuan intrinsik maupun fungsional. Tetapi dia bisa memperlambat ya, memperlambat proses penuaan. Jadi aging itu bisa diperlambat. Yang kedua menjaga kapasitas fisik. Intinya di dalam grafik yang kiri itu. Jadi pertama kemampuan fungsionalnya dijaga, kemudian kapasitas fisiknya. Kemudian yang ketiga itu perubahan pada lingkungan. Nanti makanya tiga-tiganya nanti akan saya bahas.
bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah lansia. Karena walaupun kita sudah bisa mempertahankan kemampuan fungsional, fisik, mental, tapi kalau lingkungannya juga tidak mendukung, ini nanti akan menjadi persoalan kepada lansia. Nah, ini apa yang perlu dikerjakan untuk lansia? Pertama, perubahan gaya berpikir, mindset terhadap penuaan atau orang tua. Jadi orang-orang itu juga harus dirubah mindsetnya, baik lansia itu sendiri maupun orang di sekitar lansia. Jadi kalau orang melihat lansia itu sebenarnya orang tua atau apa gitu ya, maka mindsetnya juga harus dirubah, karena kalau orang sudah lansia itu pikiran mindset orang itu, waduh, orangnya sudah nggak berguna dalam tanda petik ya, kira-kira gitu ya, orangnya sudah kurang sehat gitu ya. Jadi apa-apa kalau ketemu kata lansia itu sudah dianggap kurang sehat lah, kurang baik, kurang ini dan serba kurang. Nah, ini stereotip terhadap lansia ini harus dirubah mindset itu. Jadi lansia itu bukan seperti itu ya. Lansia sekarang pasti lebih sehat karena kesehatan makin bagus, lingkungan makin baik. Jadi mindset harus dirubah, termasuk orang yang memasuki lansia. Jadi kalau orang sudah dicap lansia, jangan dia menjadi putus asa dan sebagainya. Kemudian penciptaan lingkungan yang ramah lansia. Ini konsep WHO ya. Jadi cara mindsetnya dirubah, lingkungan harus ramah lansia. Kemudian penyelarasan sistem kesehatan dengan kebutuhan orang lanjut usia. Jadi kebutuhan apa yang diperlukan bagi mereka yang lanjut usia, dan kemudian pengembangan sistem perawatan jangka panjang. Karena tadi sudah dikatakan juga oleh Dr. Irna bahwa lansia itu tidak semuanya mandiri. Jadi ada yang ketergantungan ringan, ketergantungan berat, dan sebagainya. Nanti di long form sensus penduduk tahun 2020 yang dilanjutkan 2021 ini, nanti semua masalah-masalah yang berkaitan dengan disabilitas tadi, nanti itu akan ditangkap di long form sensus yang dilaksanakan di 2021 ini. Jadi nanti kita akan tahu berapa yang memegang jangka panjang dan sebagainya. Dan ini siklus hidup tadi sudah dikatakan sebetulnya oleh Dr. Irna bahwa semua itu bisa direkayasa ya. Bagaimana kita menjadi lansia yang sehat itu sebetulnya harus dimulai dari awal ya sebetulnya ya. Dari usia yang sangat muda, bahkan tadi dari janin itu. Jadi sekarang ini kita kalau sudah terlanjur jadi lansia, kita sudah memasuki yang sebelah kanan, yang paling kanan. Tetapi untuk menjadi lansia yang sehat, itu grafiknya itu bisa kita atur. Kita mau jatuh di mana, tergantung dari perilaku kita, perilaku hidup sehat kita, termasuk makanannya, ini dan sebagainya. Itu di dalam pada waktu kita usia menjadi muda tadi. Nah, ini gambar yang jelas ya. Bagaimana kita dari muda ya. Ini intinya mulai dari memelihara kesehatan prenatal, bagaimana gizi 1000 hari pertama kehidupannya, supaya nanti risiko jatuhnya itu ya, risiko seseorang lansia menjadi supaya penuaannya itu bisa menjadi diperlambat itu semua harus dilakukan intervensi. Mulai dari early life-nya ya, jadi mulai dari memberikan nutrisi, simulasi, pola kehidupan remaja yang sehat, kehidupan dewasa, mencegah faktor risiko, memelihara aktivitas fisik, hubungan sosial, dan masa kehidupan tua dan sebagainya. Jadi seseorang dilahirkan pada waktu yang sama, tetapi bisa mengalami proses penuaan yang beda. Jadi inti pesan ini adalah orang boleh lahir yang sama, tapi bisa mengalami proses penuaan yang berbeda. Jadi kita melihat, ya ada teman kita seumur kita, udah pakai tongkat, kursi roda dan sebagainya, tapi kita masih bisa berlari, naik sepeda dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu active aging? Tadi kan healthy aging ya. Sebenarnya nanti ini sebenarnya karena ini ada dua mazhab itu yang suka membuat istilahnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri menjadi lansia yang aktif, produktif, sehat, mandiri, dan benar. Penuaan aktif merupakan proses optimalisasi peluang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Active aging adalah upaya untuk membentuk lansia yang sebelumnya inaktif menjadi aktif ya. Yang tujuan utamanya memperpanjang usia harapan hidup dan keadaan lansia yang berkualitas. Nah, lanjut usia produktif adalah kemampuan untuk terus berupaya, berkarya, menghasilkan yang bermanfaat. Dan kita tahu persis bahwa pesan SDGs itu adalah
no one left behind. Jadi jangan ada sampai yang tertinggal. Makanya tadi Dr. Irna tadi menjelaskan panjang lebar bagaimana Kementerian Kesehatan untuk menangani lansia yang luar biasa ini. Karena memang jangan sampai ada seorang pun yang tertinggal di dalam pelayanan ini. Nah, kita lansia, saya katakan tadi kita menghadapi berbagai hal stereotip tentang lansia ini, tantangan multi generasi. Karena lansia kan hidup bersama generasi ya. Jadi stereotip antar generasi dapat terjadi di mana saja yang tidak konsumsif bagi lansia. Ini yang tadi mindset yang harus diubah. Masyarakat menganggap menjadi lansia berkurang kapasitas mental mengakibatkan kebutuhan untuk tinggal di panti jompo. Jadi ada yang mengatakan lansia itu sebaiknya tinggal di panti jompo saja. Tapi kenyataannya 5,4% saja yang tinggal di sana. Dan tadi di sensus juga di Susenas masih sebagian besar 80% masih tinggal bersama keluarga ya lansia itu. Dan kemudian beberapa survei menunjukkan bahwa mereka itu masih senang tinggal bersama keluarga. Ini ya. Jadi hal ini kurangnya pemahaman dari generasi lain yang sering menyebabkan kurang rasa hormat terhadap lansia, juga adanya stereotip karena adanya komunikasi dan kolaborasi antar generasi yang berbeda antara yang tua dan muda. Apa yang dilakukan untuk mewujudkan lansia yang smart? Ini ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mampu mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya. Pertama, rencana kehidupan Anda ke depan. Jadi kalau kita mau masuk lansia, kita harus bicara dengan keluarga. Apa rencana kita ke depan? Kemudian kesiapan kebutuhan yang perlu dilengkapi menjelang lansia. Apa yang dibutuhkan sehingga nanti pada waktu kita masuk lansia, keluarga sudah siap bahwa ini. Kemudian rencana di mana untuk tinggal setelah lansia. Ini juga menjadi persoalan ini, apa tinggal dengan mantu atau tinggal sendiri dan sebagainya. Kemudian kondisi keuangan ini harus dipersiapkan menjelang lansia. Nah ini menarik sekali karena saya kalau baca di IMF itu mengingatkan Indonesia, kalau Indonesia ekonominya tidak siap dengan menghadapi lansia gelombang yang besar, maka akan menjadi berbahaya nanti saat Indonesia menjadi aging population countries. Karena nanti harapannya IMF itu growing old before getting rich. Jadi harapannya itu sebelum negara Anda itu menjadi tua, masyarakat Anda itu harusnya sejahtera, kira-kira gitu ya. Supaya pemerintah itu bebannya tidak banyak untuk mengarah ke lansia ya. Ini ya. Ini jadi kesiapan perasaan dan sebagainya. Nah, ini menurut International Council on Active Aging, jadi ini ada 7 dimensi yang membuat lansia ini supaya nanti menjadi lansia yang tangguh, yang harus diolah setiap saat. Jadi karena kan ada, tadi dikatakan juga oleh Dr. Riana, ada 75%, sekitar 74% lansia yang mandiri. Dia harus dilatih terus ini. Jadi menurut ICAA ini ada dimension of wellness, ini harus dilatih terus kepada lansia, supaya dia menjadi lansia yang smart, yang tangguh. Yang pertama, yaitu untuk menjadi lansia smart itu ada 7 dimensi. Yang pertama ini dimensi intelektualnya ya. Dimensi intelektual itu harus terus dilatih supaya kognitifnya tetap jalan, dia tidak gampang demensia dan sebagainya ya. Tadi ada udah 1 juta lebih kita demensia dan sebagainya. Itu untuk melihat demensia itu ada tesnya itu dengan HVLT itu bisa dilakukan ya. Hopkins Verbal Learning Test kalau tidak salah namanya itu, yang dipakai untuk melihat bagaimana kognitif dari seorang lansia. Nah ini harus dilatih supaya lansia itu seperti ini, mengikuti webinar, itu bagus ya. Jadi meskipun lansia, webinar terus ya, meskipun mendengarkan itu apa dan sebagainya. Syukur kalau kita masih dipakai untuk ya. Ini sengaja ini foto saya yang saya pasang ini, meskipun lansia tapi dikerubuti masih yang muda-muda gitu ya untuk kerja terus. Sampai sekarang ya begitu. Ini yang membuat kita menjadi active aging ya, karena lingkungannya ini kata Pak Biden, karena lingkungannya yang muda-muda ini. Jadi sampai sekarang saya itu masih diminta untuk menjadi konsultan di kantor yang membantu beberapa hal ya untuk ini diantaranya. Ini baru-baru aja nih sebelum COVID kemarin ya tapi. Nah dimensi intelektual ini supaya kita dari yang muda saja
mulai dari main catur, sekolah lansia, mengikuti diskusi, webinar, dan sebagainya, dongeng pada cucu, belajar bahasa lain, itu adalah yang disarankan karena menurut berbagai penelitian, ini berbagai penelitiannya memang sengaja saya masukkan di sini, nanti bisa dibaca ya, ini bahwa memang aktivitas kognitif ini harus selalu dilatih secara berkesinambungan dan sebagainya. Supaya tadi Pak Abidin cerita otak kiri, otak kanan yang makin seimbang dan sebagainya ya. Itu dimensi yang pertama. Dimensi kedua, dimensi fisik. Jadi menjaga kesehatan fisik agar mampu hidup secara mandiri. Aktivitas fisik, olahraga, makanan sehat, tidur cukup, latihan berat dan sebagainya. Nah, saya ini naik sepeda pengalaman, tapi Bang Abidin nggak ikut ya kemarin ya waktu naik sepeda, kita sampai naik sepeda dan sebagainya. Nah, kita harus latih terus. Ini ada penelitiannya juga ya, jadi saya masukkan di situ. Jadi memeriksa secara teratur kesehatannya dan sebagainya, kemudian secara rutin, tidak merokok, asupan alkohol dan seterusnya. Ini penting sekali karena supaya kita menjadi bugar. Saya 3 hari dalam seminggu selalu melakukan senam semacam Ling Tian Kung ya, Ling Tian Kung ya, senam Ling Tian Kung ini semacam Tai Chi ya kayak gitu. Jadi saya 3 kali seminggu. Nah ini enak sekali ya untuk pernapasan kita, untuk kebugaran kita dan sebagainya. Karena saya mau naik sepeda lagi keluar agak takut ini gara-gara COVID ya. Jadi ini, tapi dengan Ling Tian Kung itu kita cemas itu menjadi hilang ya, rasa cemas dan sebagainya. Karena lansia lebih banyak gejala. Yang ketiga adalah dimensi sosial kemasyarakatan. Jadi kita harus jamin terus dimensi sosial masyarakat kita, termasuk seperti saat ini kita lakukan ya dengan webinar, dengan ini dan sebagainya, mengubah perilaku lansia untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Antara lain ini mestinya kalau online ya kita dengan online aja daring, tapi kita harus selalu connected ya. Jadi kita jangan terputus dengan dengan lingkungan kita, terutama dengan peer group kita jangan selalu terputus. Nah sekarang ini persoalannya adalah banyak sekali masalah-masalah yang masuk ke HP kita ini, namanya yang kalau disebutkan adalah wabah disinformasi. Jadi wabahnya itu bukan hanya pandemi COVID ini, tapi informasinya ternyata menjadi wabah. Karena terlalu banyak informasi yang masuk, yang kadang-kadang bagi lansia itu ada yang justru menakutkan, yang membuat cemas. Jadi setiap hari ini ada yang meninggal, ada yang ini suruh minum ini, makan ini, dan sebagainya. Jadi setiap hari kita makan telur, makan jahe, oke 5 menit. Kemudian dimensi spiritual, ini penting ya, dimensi spiritual ini tadi supaya dilatih, supaya kita menjadi lebih tenang, menjadi nyaman, menjadi ini. Dimensi vokasional ini kembangkan terus. Jadi kalau punya hobi, hobinya apa dan sebagainya, kalau punya kemampuan, lakukan kemampuan itu apa. Jadi ini menjadi penting dimensi ini. Ini ada contoh sebenarnya. Ini termasuk hobi ini Pak Jokowi ini menulis di ini di apanya Instagramnya. Ini saya ambil dari Instagram Pak Jokowi. Ini kebetulan ada foto saya sama Pak Haryono ini, Mandilala ini. Jadi saya ambil. Jadi ini Pak Jokowi ini Instagramnya ini ada di beliau. Bahwa para pensiunan PNS itu jangan hanya ngomong cucu katanya gitu ya. Jadi pengalaman panjang Anda itu potensi besar yang berguna bagi masyarakat. Ini Pak Jokowi nulis 2018. Jadi ini saya pajang ini karena ada foto saya di samping beliau, jadi 2018 sama Haryono. Gaya ya untuk sombong-sombongan ini. Jadi ini bukan saya yang bikin Instagram loh, tapi Pak Jokowi. Jadi yang keenam adalah dimensi emosional. Ini harus dijaga karena tadi persoalan tadi pembicara sebelumnya kan juga ada 3 masalah ya, itu fisik, emosional dan psikologis dan sosial. Ini juga harus dijaga terus supaya kita mampu mengendalikan diri emosi kita. Dimensi emosional ini, kemudian dimensi lingkungan, ini harus dijaga dan sebagainya. Nah, lansia smart dalam social distancing tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna, saya nggak akan memberi tambahan lagi, tapi harus stay connected ya. Meskipun harus stay connected, lansia itu harus selalu terhubung. Jangan sampai dia lepas, bagaimana dia menjaga situasi new normal,
Karena lansia ini lebih berisiko, ya lebih berisiko tadi sudah disampaikan. Dan kemudian wujudkan lingkungan yang ramah lansia. Tadi kan pesannya dari WHO sama ICAA itu kan lingkungan itu menjadi faktor ketiga yang penting. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan lansia itu kena abuse ya. Jadi dia kena ini apa termasuk misalnya psikik, psikologisnya, fisik, seksual, financial, terutama uangnya suka diambilin anaknya, cucunya dan sebagainya ini. Nah ini ada 8 hal ini ya, 8 hal yang dikembangkan ini menjadi age friendly city ya. Ini dikembangkan bagaimana mengembangkan itu mulai dari transportasi tadi diceritakan oleh Dr. Enna juga mengenai housing ya tadi ceritakan sosial partisipasi, respect terhadap inclusion dan sebagainya, partisipasi peluang, kemudian kesehatan dan sebagainya, fasilitas umum dan seterusnya. Nanti ini bisa dibaca secara sendiri, tapi 8 pilar lingkungan ramah lansia ini harus mulai dikembangkan. Kenapa harus mulai dikembangkan? Karena kita nanti akan hidup di kota. Jadi nanti tahun 2035, 67% kita akan hidup di kota. 67%. Jadi lansia-lansia ini tidak bisa menikmati di desa itu hanya 35% saja. Sehingga kita harus menciptakan tadi ya 8 pilar yang ramah lansia tadi. Jadi selain tadi yang saya ceritakan mulai 7 dimensi itu, nah pilar ramah lingkungan itu harus diciptakan dengan baik. Nah ini dulu kita pernah membuat dengan wali kota Depok itu penyeberangan ini termasuk ramah lansia ya. Jadi ada tulisannya, ada tanda ini dan sebagainya. Tapi mungkin saya sudah mulai usul ini kemarin waktu melakukan international seminar, saya usul di ICAA di international seminar itu supaya gambar lansia itu jangan selalu pakai teken gini. Saya agak protes saya. Kenapa kalau ada gambar lansia selalu pakai tongkat gitu? Jadi menganggap lansia itu saya aja masih bisa naik sepeda 20 kilo dan sebagainya. Jadi jangan dianggap pakai tekan gini. Ini stereotip terhadap lansia itu nggak akan berubah. Jadi stereotip itu nggak akan berubah kalau tanda-tandanya ya seperti itu ya. Lansia pakai tekan dan sebagainya. Jadi lansia itu yang senyum, seperti Pak Abidin bilang tadi, wah tersenyum dan sebagainya. Pak Abidin aja masih kelihatan seperti 25 tahun lagi. Dan kemudian ini kalau di Jepang itu ini kan bagaimana penghormatan terhadap lansia ini di Jepang pun seperti ini. Ternyata ini menjadi debatable. Kenapa mereka duduk dengan malu ini? Ternyata ini saya baca di publikasinya itu, ternyata lansianya itu justru tersinggung kalau dikasih tempat duduk. Kalau di sana, saya kan belum lansia, saya masih sehat katanya gitu. Jadi mereka itu malah malu, jadi mau berdiri nggak enak. Jadi dia mengakhirnya gitu ya. Jadi ini rame nih berita ini rame kalau Bapak Ibu membaca berita tentang lansia kasus ini di Jepang. Menit ya, lagi ini. Pak Dip. Ya oke. Nah ini saya kira untuk penutup, mari kita melihat diri sendiri apa kita sudah menjadi bagian dari lansia smart tadi ya. Pertama melatih 7 dimensi, latih terus 7 dimensi tadi. Kemudian pemerintah harus menyediakan 8 pilar tadi. Kalau 8 pilar itu lebih ke arah pemerintahnya ya. Tapi 7 dimensi itu kepada diri kita sendiri tadi. Nah, saya kira lansia smart ini mungkin kan lansia untuk mengaktualisasikan potensinya ya. Baik fisik, sosial maupun kesejahteraan mental sepanjang kehidupan kita. Tapi sekali lagi menjadi lansia itu perlu perjuangan dari sejak lahir ya, sejak dalam kandungan sampai sekarang sepertinya ya. Jadi lansia itu sehat tidaknya itu sebenarnya tergantung dari perilaku dia pada saat muda sampai itu. Jadi makanya sebenarnya saya usul webinar lansia itu jangan untuk lansia, harusnya untuk yang sebelum lansia itu. Karena mereka itu akan menjadi lansia supaya dia tahu, jangan sampai terlambat nanti. Jadi perilaku hidupnya tidak bagus, begitu lansia dia jatuh karena perilaku kesehatannya yang tidak baik. Jadi ini intinya seperti ini, ada paradok bahwa semua orang ingin umur panjang, tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan dengan umur itu, gitu ya. Nggak tahu dia. Jadi itu kira-kira itu ya. Terima kasih.
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dibio.